Selamat datang di Museum Brawijaya, sebuah tempat di mana menyimpan begitu banyak kekayaan sejarah, mulai dari Kerajaan Brawijaya sampai dengan peninggalan-peninggalan bersejarah dari masyarakat Malang pada masa lampau. Museum ini didirikan sekitar pada tahun 1974, yang dimana menyimpan begitu banyak kekayaan sejarah sampai budaya. Sebagai salah satu museum terbesar di Jawa Timur, tempat ini menyimpan lebih dari 30.000 koleksi bersejarah. Di antaranya seperti arkeologi, etnografi, seni, hingga sejarah. Oke teman-teman, pada kali ini saya akan mengajak kita semua untuk menjelajahi museum ini dan mengungkap kisah-kisah menarik di balik benda-benda bersejarah. Pertama-tama kita akan memasuki ruang lingkup utama, yang dimana memamerkan tentang artefak bersejarah, mulai dari alat tradisional, pakaian adat, hingga kerajinan masyarakat Malang pada masa lampau. Yang kedua, kita akan memasuki ruangan yang memamerkan tentang benda-benda yang menceritakan tentang kehidupan masyarakat Malang dan Kerajaan Brawijaya pada masa lalu.
dapat 1 Coca-Cola gratis. Tapi minumnya harus di toko ya. Bela negara buat gue. Kadang gue tidur di museum, bangun di museum. Gue ngerasa happy banget. Sedih, gue di museum juga. Ini cara gue bela negara, dengan mengabdi ke museum. Walaupun gue cuma OB. Karena seperti yang Bung Karno bilang, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dan gue mengabdi pada museum untuk melestarikan sejarah. Gue melakukan ini agar anak cucu kita bisa tahu sejarah Indonesia. Intinya, bela negara itu adalah mencintai negeri ini. Untuk mencintai, pertama harus memahami lebih dulu. Kalau mencintai, pasti akan membela mati-matian. Gimana pun caranya, apapun dilakukan. Bela negara masa kini, ini cara gue. Gimana cara lo? Yang muda yang berkarya, yang muda yang cinta budaya Indonesia. Siapa jenderal besar kita? Yang tahu tunjuk tangan. Kamu? Jenderal Sudirman, Bu. Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang menghargai jasa pahlawan, namun juga bangsa yang makmur, bermartabat dan disegani dunia. Jangan lupa jam 4 sore di lapangan dekat sekolah ya. Ayo nama ngalulu ya hado hodisi. Senang berwakil sama Niban aku. Salam hormat untuk pahlawan Indonesia. Oke, dan ini koleksi-koleksi menarik di balik kisah-kisah bersejarah. Yang pertama, di halaman depan Museum Brawijaya ada taman senjata yang bernama Agne Yastra Loka, yang diartikan secara bebas sebagai tempat atau taman, yang dimana Loka adalah senjata, sastra yang diperoleh dari api, dan Agne yang merupakan revolusi 1945. Berikut koleksi benda-bendanya. Yang pertama ada tank buatan Jepang, yang dimana tank ini merupakan hasil rampasan arek-arek Surabaya pada bulan Oktober 1945. Selanjutnya, oleh rakyat Surabaya, tank ini dipakai untuk melawan sekutu dalam Perang 10 November 1945. Yang kedua ada senjata penangkis serangan udara, yang dimana senjata ini direbut oleh pemuda BKR dari tentara Jepang dalam suatu pertempuran pada bulan September 1945. Yang berikut ada tank amfibi AM Truck, yang dimana pernah digunakan oleh tentara Belanda yang hendak menduduki kota Malang pada masa Perang Kemerdekaan I. Dan yang berikut ada patung Jenderal Sudirman, dimaksudkan untuk mengabadikan dan mengenang jasa-jasa Panglima Besar Jenderal Sudirman. Pendirian Museum Brawijaya telah dilakukan sejak tahun 1962 oleh Brigjen TNI Immanuel Mario, yang merupakan Pangdam 5 Brawijaya tahun 1959 sampai 1962. Pembangunan gedung museum kemudian mendapat dukungan pemerintah Kota Malang dengan penyediaan lokasi tanah seluas 10.500 meter persegi. Museum dibangun pada tahun 1947 dan selesai pada tahun 1962. Nama Museum Brawijaya ditetapkan berdasarkan keputusan Pangdam 5 Brawijaya pada tanggal 16 April 1968 dengan sesanti wejangan Citra Upatama Cakra, yang berarti sinar yang membangkitkan semangat atau kekuatan.
Oke teman-teman, Museum Brawijaya ini berada di Jalan Ijen nomor 25A Gading Kasri, Klojen, Kota Malang. Yang berikut, ruang koleksi 2, di mana ruangan ini memamerkan benda-benda koleksi dari tahun 1950 sampai 1976. Berikut koleksinya. Terdapat peta Kota Malang dan perkembangannya, foto-foto Burgemeester dan Wali Kota Malang dari zaman pemerintah Belanda sampai sekarang, meriam dan bejana besi, senjata rampasan dari PRRI atau Permesta. Terdapat juga komputer pertama yang digunakan oleh Jabatan Keuangan Kodam 5 Brawijaya. Terdapat maket patung Raden Wijaya sebagai Prabu Brawijaya, teks Sabta Marga dan sumpah prajurit dari marmer. Terdapat peta penugasan pasukan Brawijaya, alat musik yang pernah digunakan oleh Detsmen Musik Kodam 5 Brawijaya. Ada juga peralatan perang yang pernah digunakan pasukan Brawijaya untuk merebut Irian Barat pada Operasi Trikora tanggal 16 Desember 1961. Terdapat juga peralatan tradisional rakyat Irian Jaya. Terdapat lukisan Timbul Meijen Soeharto sebagai Panglima Mandala dalam rangka merebut kembali Irian Barat. Terdapat bendera Kataga, pakaian seragam tentara Papua buatan Belanda, meja dan lilin yang pernah digunakan sesepuh Brawijaya untuk akses pembinaan keluarga besar Brawijaya. Terdapat juga peralatan topografi yang pernah digunakan oleh Brigade Topografi Angkatan Darat pada tahun 1945. Terdapat juga begitu banyak senjata-senjata hasil rampasan Operasi Seroja di Timur Timur oleh pasukan Brawijaya tahun 1975 hingga 1976. Terdapat juga mata uang Jepang yang beredar di Indonesia, patung burung elang yang merupakan lambang satuan Brigif 10 yang dikuadidasi pada tahun 1947. Yang berikut, kita memasuki halaman utama, yang dimana memamerkan gerbong maut. Gerbong ini merupakan saksi bisu perjuangan para pahlawan dalam menentang penjajahan. Gerbong ini digunakan militer Belanda untuk membawa tawanan orang-orang Indonesia dari penjara Bondowoso ke penjara Bubutan di tahun 1947. Penjara Bondowoso berada di Kabupaten Bondowoso, sementara penjara Bubutan berada di Surabaya. Ada 3 gerbong yang mengangkut para tawanan. Tawanan ini adalah para pejuang Indonesia yang melawan Belanda saat itu. Gerbong yang dipamerkan di Museum Brawijaya ini merupakan gerbong paling baru dibandingkan gerbong maut lainnya. Tawanan paling banyak ditemukan di gerbong berseri GR 10152 karena kondisinya yang lebih panjang, yang dimana seluruh tawanan di gerbong ini meninggal karena kesesakan berdesak-desakan karena tidak memiliki ventilasi udara.
Happy hour. Kamu dapat 1 Coca-Cola gratis. Tapi minumnya harus di toko ya. Bela negara buat gue. Kadang gue tidur di museum, bangun di museum. Gue ngerasa happy banget. Sedih, gue di museum juga. Ini cara gue bela negara, dengan mengabdi ke museum. Walaupun gue cuma OB. Karena seperti yang Bung Karno bilang, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dan gue mengabdi pada museum untuk melestarikan sejarah. Gue melakukan ini agar anak cucu kita bisa tahu sejarah Indonesia. Intinya, bela negara itu adalah mencintai negeri ini. Untuk mencintai, pertama harus memahami lebih dulu. Kalau mencintai, pasti akan membela mati-matian. Gimana pun caranya, apapun dilakukan. Bela negara masa kini, ini cara gue. Gimana cara lo? Yang muda yang berkarya, yang muda yang cinta budaya Indonesia. Siapa jenderal besar kita? Yang tahu tunjuk tangan. Kamu? Jenderal Sudirman, Bu. Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang menghargai jasa pahlawan, namun juga bangsa yang makmur, bermartabat dan disegani dunia. Jangan lupa jam 4 sore di lapangan dekat sekolah ya. Ayo nama ngaluluya hado hodisi. Senang berwakil sama di Bano, aku. Salam hormat untuk pahlawan Indonesia. Oke, selamat siang Bapak. Sebelumnya bisa perkenalkan dengan Bapak siapa? Saya Pak Hasan. Oh iya. Iya. Pak, ini di museum ini kita bisa tanya mengenai sejarah sebelumnya dibangunkan museum ini bagaimana, Pak? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan. Pak Hasan sebagai pemandu museum. Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan adik-adik dari Unmer jurusan Fakultas Ilmu Komunikasi, ya. Ya. Baik. Nah, pertanyaan pertama, Museum Brawijaya ini berada di bawah Dinas Bintal Jarah Dam. Dalam arti Bintal Jarah Dam itu singkatan Pembinaan Mental, Kodam, dan Sejarah. Jadi membina 6 agama. Itu tugas Bintal itu kalau di Departemen Dalam Negeri sama dengan KUA begitu ya. Ada nikah, cerai, tentara, PNS, TNI. Dan Bintal fungsinya, ada fungsi komandonya membina ideologi. Masih di situ ada UUD 45, ada Pancasila. Dan fungsi Bintal yaitu mempunyai Bintal fungsi kesejarahan atau Bintal mempunyai museum, nah, Bintal Jarah, dan itu sejarahnya ada di sini. Selain membina agama, membina ideologi, juga membina sejarah. Ini sejarah museum. Dan sejarahnya awal Museum Brawijaya, museum ini berdiri atas prakarsa perintis namanya Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Surahman. Beliau itu mantan Pangdam tahun 1959 sampai 62. Beliau mempunyai ide untuk membuat museum saat itu, dan dapat terlaksana pembangunan museum ini pada tahun 1967 sampai 68. Dan saat itu ada donatur yang menanggung biaya mulai pembangunan sampai peresmiannya, namanya Bapak Salim Marta. Beliau punya usaha di Pandaan, di Tretes Pandaan. Dan tanah ini merupakan bantuan dari Pemda tingkat 2 Malang seluas 10.500 meter persegi. Sedangkan luas bangunan ada 3.200.
Dan saat itu yang menjadi arsitekturnya namanya Kapten Insinyur CZI Sumadi, menjadi arsitekturnya pembangunan museum. Dan museum dapat diresmikan tepatnya pada tanggal 4 Mei 1968 jam 10 pagi oleh sesepuh Kodam namanya Bapak Kolonel Dr. Suwondo. Pak Suwondo itu juga mantan Pangdam 1. Ya. Selanjutnya setelah diresmikan, Museum Brawijaya itu diberi semboyan, diberi mutu atau sesanti yang berasal dari bahasa Sanskerta, namanya adalah Citra Utapana Cakra. Artinya adalah sinar yang membangkitkan semangat. Dan maksud semangat di sini adalah semangat perjuangan bangsa atau semangat revolusi. Ya. Itulah sejarah sejak awal berdirinya, mulai perintisannya sampai didirikannya Museum Brawijaya. Kalau untuk peran-peran masyarakat, maksudnya Peran masyarakat. Peran masyarakat terhadap pembangunan ini mereka antusias juga waktu Iya, itu. kan sudah itu juga merupakan peran masyarakat. Iya, dengan Pak Surahman itu dengan dananya yang begitu banyak kalau di bidang sekarang, mana ada orang itu? Ya ada, mungkin jarang. Beliau menyumbangkan dananya untuk itu juga merupakan bentuk dari peran masyarakat antusias. yang antusias untuk mengomunikasikan, mengumpulkan benda-benda sejarah ini kepada masyarakat. Siapa lagi kalau bukan masyarakat? Bukan hanya masyarakat saja, semua kalangan, termasuk kalangan pelajar dan mahasiswa. Kira-kira nih Pak, berarti pembangunan museum ini 3 tahun ya Pak? 2 tahun apa? Tahun. 1 tahun ya, 1 dari tahun 67 sampai 1067 sampai 68. Mungkin ada kisah-kisah yang bisa Bapak ceritakan nih tentang itu. Gerbong itu Ya. saya pernah dengar, menarik soalnya ceritanya itu ya. Baik, langsung ke gerbong ya. Iya. Salah satu koleksi yang ada di museum itu perlu diketahui, jumlah koleksi Museum Brawijaya itu ada sekitar 1643 koleksi. Salah satu yang paling berkesan mungkin ada masyarakat yang ingin bertanya tentang namanya Gerbong Maut. Iya. Gerbong Maut ini dulu pada saat agresi Belanda pertama, dulu tanggal 23 November tahun 1947, saat itu terjadi agresi Belanda menangkap dan menahan para pejuang Indonesia. Saat itu pejuang kita ada jumlahnya 100 orang di penjara saat itu, di Bondowoso. 100 orang ini di Bondowoso. Kemudian mau Belanda itu akan dipindah 100 tawanan ini. Dan pada tanggal 23 November jam 2 malam, para tahanan ini dikumpulkan, didata. Kalau saat itu akan dipindah dari Bondowoso ke Surabaya. Dan disiapkanlah sejumlah 3 gerbong barang. Jadi 100 orang dimasukkan ke dalam 3 gerbong. Dalam perincian, gerbong pertama dimasuki 30 orang. Gerbong kedua dimasuki 32 orang. Dan gerbong ketiga 38 orang. Jumlahnya ada 100 orang. Perjalanan Bondowoso ke Surabaya dalam keadaan pintu tertutup, terkunci, tidak ada makan minum, bahkan saat itu banyak yang haus, itu terpaksa minum air kencing temannya. Yang menceritakan namanya Pak Singgi. Pak Singgi itu adalah anak Bupati Bondowoso yang ikut terlibat di situ. Jadi setelah tiba di Surabaya, jumlah 100 orang, 46 meninggal. 31 luka ringan, 11 luka berat, dan 12 sehat. Ini adalah peristiwa yang sangat tragis saat itu waktu terjadi agresi Belanda. Bukan hanya peristiwa Gerbong Maut saja, masih banyak peristiwa yang lain yang sangat menarik. Itu hanya sekilas tentang cerita Gerbong Maut. Berarti itu mereka seperti Panasan. kesesakan kepanasan Ya, begitu selama ya. 16 jam. Terus yang itu Pak, pasien-pasien yang luka-luka itu kemudian diapakan itu? Ya, saat itu 12 orang itu masih di penjara. Masih di Masih penjara. di Kalisosok, Surabaya. Dan kalau yang masih luka-luka ya penyembuhan secara manual atau pribadi, karena namanya zamannya perjuangan itu
namanya kita kan semua mencari keselamatan sendiri-sendiri ya. Iya ya. Kemudian Pak, ini tank yang direbut oleh masyarakat bangsa Indonesia waktu di Surabaya, itu yang mana Pak? Tank lapis baja. Lapis baja ya. Lapis baja itu adalah salah satu tank hasil rampasan dari tentara Jepang saat Oh, itu. Jepang. Dan digunakan saat terjadi pertempuran yang terjadi di Surabaya yang dikenang dengan pertempuran 10 November. Ya, pada bulan Oktober dirampas, kemudian sampai tanggal 10 November digunakan oleh para pejuang Indonesia saat terjadi pertempuran di Surabaya, namanya tank lapis baja atau tank Chiha. Ya, rampasan dari tentara Jepang yang ada di sana. Itu tank hasil rampasan. Rampasan ya Pak. Berarti hampir semua ini peninggalan-peninggalan waktu kerajaan Brawijaya dulu ya Pak ya? Bukan kerajaan Brawijaya, Bukan. jadi zaman namanya museum kategori museum perjuangan. Jadi merupakan hasil dari para pejuang termasuk perjuangan tahun 45 hingga sekarang. Kalau museum kerajaan zaman kerajaan itu nanti Anda bisa berkunjung ke museum-museum, contohnya Museum Singasari, Museum Empu Purwa, Museum Empu Tantular, seperti itu. Iya. Berarti foto-foto Pangdam ini dari tahun 45 sampai tahun sekarang. 45 sampai sekarang itu foto-foto Pangdam, seperti yang Anda lihat nanti di sana. Iya. Oke. Begitu saja Pak. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama ya.